menghadapi banyak masalah, pergumulan, tantangan, persoalan-persoalan yang kami hadapi Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kalau alasan yang membuat kami tetap bersemangat untuk datang pagi hari ini, untuk kami boleh melayani anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Kalau alasan buat kami, karena kami percaya bahwa ada mujizat dan kuasa Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemerdekaan, ada pembebasan, ada kelepasan, ada kesembuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ada tempat ini membuat kami juga punya alasan yang kuat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah doa kami pada pagi hari ini, sebelum kami menjalankan aktivitas kami pada pagi hari ini, pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk membagikan firman Tuhan bagi kami semua, dan setiap kami juga diurapi Tuhan untuk mengerti, untuk memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Boleh berikan tepuk tangan dulu, kasih semangat semuanya, semangat hari ini, amin. Ya, selamat pagi, shalom. Ya, saya akan bacakan ayat firman Tuhan sebelum kita menjalankan aktivitas kita hari ini, sepanjang hari ini. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan yang keenam. Saya akan berikan judul, andalkan Tuhan dalam segala perkara. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seorang penulis kitab Amsal adalah seorang yang punya kemampuan berpikir yang mengagumkan. Ada begitu banyak orang kemudian mengagumi seorang penulis kitab Amsal ini. Dia adalah seorang pemimpin dari bangsa Israel, orang yang punya kelimpahan kekayaan yang luar biasa. Banyak raja-raja yang kagum dan hormat kepada dia. Dia punya kelemahan, dia punya istri, ya ini bukan kekuatan, saudara, punya istri banyak, ya. Dia punya istri terus hampir 1.000, saudara, ya, 1.000 lebih bahkan, ya. Dan pikirannya itu mempengaruhi begitu banyak perkembangan. Pikirannya banyak mempengaruhi bangsa-bangsa lain sehingga membuat orang-orang kemudian atau pemimpin-pemimpin dari bangsa lain, dari kerajaan-kerajaan lain datang untuk persembahkan korban hanya untuk mendengarkan kata-kata bijak, nasihat, arahan yang begitu mengagumkan bagi banyak orang. Nah, hari ini kita dengarkan apa yang disampaikannya, ini begitu luar biasa. Dia mengatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dari kalimat ini, dari ayat ini, saudara, saya akan bagi menjadi 3 hal penting yang melandasi pekerjaan pelayanan kita pada hari ini. Yang pertama, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mau melalui ayat ini kita mau menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh pekerjaan dan pelayanan kita secara total kepada Tuhan. Enggak setengah-setengah, tetapi menyerahkan itu secara total, secara penuh, secara utuh kepada Tuhan. Sadar betul bahwa hidup kita itu hanya Tuhan yang mengaturnya. Hidup kita itu hanya Tuhan yang memimpinnya. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, hanya Tuhan. Maka itu seluruh pekerjaan, aktivitas hari ini, saudara, dan seterusnya kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Saya percaya di antara kita begitu banyak orang-orang yang memiliki intelektual yang bagus, pendidikan yang bagus, pengalaman yang bagus, tetapi semuanya akan menjadi sempurna ketika menyerahkannya kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Ada sebuah ilustrasi, saudara, yang menuliskannya begini, mengisahkan tentang seorang pilot pelajar bernama Susan. Mohon maaf kalau namanya saya sama-sama, yang terjebak dalam badai saat menerbangkan pesawat kecil. Pesawat itu mulai berjungkir balik dan tidak terkendali. Kemudian instrukturnya berteriak melalui radio, lepaskan kendali, lepaskan kendali. Pesawat ini dirancang untuk menstabilkan dirinya sendiri, ya, jika kamu tidak memegang kemudian. Jadi seorang instruktur kemudian memberikan arahan kepada sang pelajar pilot ini supaya melepaskan kendali itu, melepaskan kendali, karena pesawat itu sudah dirancang
untuk mengendalikan dirinya sendiri ketika dalam situasi keadaan yang darurat. Kemudian susah, sangat takut ketika itu, tetapi akhirnya kemudian dia melepaskan tangannya dan kemudian menutup matanya. Setelah beberapa saat, pesawat itu oleng, saudara. Pesawat itu secara ajaib kemudian ke posisi terbang yang stabil tanpa dipegang kendalinya oleh susah. Jadi kisah ini kemudian ada satu pemahaman yang sangat menarik buat saya, saudara. Karena seringkali hidup kita itu ketika menghadapi persoalan pergumulan, mungkin sedang berantakan, sedang kacau gitu ya. Karena kita terlalu keras untuk mencoba memegang kendali kita sendiri, berusaha menyelesaikan persoalan sendiri, berusaha untuk cari jalan keluar sendiri. Tetapi ketika menyerahkan total kepada Tuhan, itu yang berarti melepaskan kendali diri dan membiarkan Tuhan Sang Perancang, Sang Pencipta yang Maha Kuasa menstabilkan hidup kita sesuai dengan rencana yang sempurna. Setiap kita punya persoalan, punya pergumulan masing-masing. Dalam pelayanan, dalam tugas, ketika kita mengajar, ketika kita berhadapan dengan anak-anak, kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman, kita tahu bahwa anak-anak yang kita layani ini punya kesulitannya masing-masing, punya persoalannya sendiri-sendiri, dan setiap guru, setiap pendamping juga akan mengalami problem-problem yang sama. Hari ini, saudara, bukan kita mau melepaskan mereka begitu saja, tidak. Tapi maksudnya adalah kita mau serahkan sama. Serahkan semuanya sama Tuhan. Ketika engkau datang ke tempat ini, ketika engkau bangun tidur, kau berdoa, Tuhan, hari ini saya menyerahkan anak kami di sekolah, sebutkan namanya, saudara. Persoalan yang sedang dihadapi, problem anak itu, serahkan sama Tuhan. Percayalah, hari ini kita akan mengalami mujizat. Amin. Kita percaya akan kuasa Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Andrew Murray, seorang teolog dan penulis buku Absolute Surrender, artinya menyerahkan secara total, penyerahan secara mutlak, menjelaskan bahwa Tuhan siap bertanggung jawab penuh atas hidup yang diserahkan kepadanya. Dalam 1 Petrus pasal yang 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Allah yang akan bertindak. Allah yang akan memelihara hidupmu. Dan hal yang kedua yang Tuhan mau sampaikan bagi kita, yang kedua adalah tentang batasan logika. Ayat ini sudah mengajarkan kita tentang keterbatasan logika kita, intelektual kita, kemampuan kita, pengalaman kita. Maka itu ayat itu berkata, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian kita ada, pengertian kita memiliki pengertian karena kita pernah belajar. Tapi di luar ekspektasi kita, di luar kita pernah belajar, ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Itulah Tuhan yang kemudian akan memampukan. Ada seorang anak kecil yang sedang menyusun pasal 1000. Ada 1000 keping pasal yang sudah berantakan dan kemudian dia berusaha untuk menyusunnya menjadi sebuah gambar. Dia menangis karena merasa ada satu kepingan yang salah. Kok kurang ya? Kok nggak bisa penuh ya? Kok nggak jadi ya? Kok tidak cocok ya? Dimanapun ditaruh nggak cocok ini. Anak ini kemudian mulai sedih, menangis, dan kemudian mulai kesal. Kenapa? Sudah berusaha pasang sana, pasang sini, kok nggak bisa? Dia berpikir pasal itu rusak. Inilah pengertian seorang anak. Jangan-jangan pasalnya rusak. Jangan-jangan ini dibuat memang buat mempersulit saya. Namun ayahnya memegang kotak puzzle yang diperlihatkan gambar, yang memperlihatkan gambar. Sang ayah lalu melakukan karena dia tahu persis kepingan itu harus diletakkan di mana. Maka dari cerita ini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita seringkali stres karena melihat satu potongan kejadian buruk dan menyimpulkan hidup kita hancur. Tiba-tiba anak kita tantrum dan tantrumnya tidak biasa. Panik kita. Ambil temannya juga nggak bisa. Gimana ya?
ini merantau. Bukan merantau pergi jauh, saudara. Merantau-rantau. Berontak. Bahkan bisa pukul, bisa melukai kita. Aneh. Kita sering kali menghadapi hal yang seperti itu. Tapi hari ini, batasan logika itu, saudara, kita serahkan sama Tuhan. Aku gak mampu. Aku gak bisa. Itu pentingnya kita bersandar penuh dalam segala hal. Amin. Bukan hanya persoalan pekerjaan kita di tempat ini, tapi juga di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, menghadapi masalah-masalah keuangan masa depan, yang masih pacaran, menghadapi pacar, yang kalau janji di sana. Saudara, hari ini kita mau belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu artinya kita menyadari bahwa nilai kuat kita, logika kita, pengalaman hidup kita, kemampuan kita itu sangat terbatas. Tuhan yang tak terbatas yang akan melakukan itu semua. Yang ketiga, saudara ingat. Kalimat yang Graham bilang begini. Seringkali kita mencoba memecahkan masalah kita sendiri dengan pikiran kita yang terbatas. Padahal Tuhan memiliki solusi yang jauh melampaui apapun yang bisa kita bayangkan. Bersandar pada pengertian sendiri adalah bentuk kesombongan kepada Tuhan. Ya. Tuhan ingin ajarkan kepada kita supaya kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah pengakuan di setiap saat. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, akuilah Dia dalam segala laku. Mengakui Tuhan dalam segala laku. Mengakui Tuhan dalam segala aspek. Ada sebuah rangkaian lampu hias yang terdiri dari ratusan bola lampu kecil. Yang bentuknya warna-warni, biasanya itu muncul ketika hari-hari besar, 17 Agustus, hari raya, misalnya Natal, Idul Fitri, misalnya hari jadi kota, hari jadi provinsi. Biasanya lampu-lampu itu kemudian dimatikan. Jika ada satu kabel utama yang tidak terhubung ke sumber listrik, maka seluruh lampu itu tidak akan menyala. Betapapun indahnya tatanan lampu tersebut. Jika ada satu kabel utama yang tidak terhubung ke sumber listrik, maka seluruh lampu itu tidak akan menyala. Betapapun indahnya tatanan lampu tersebut. Segala laku itu artinya setiap kabel kecil dalam hidup kita, dalam keuangan kita, dalam hobi kita, dalam kata-kata, dalam pikiran. Itu harus selalu terhubung dengan pengakuan akan Tuhan. Kita suka nyanyi lagu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Kita harus terhubung. Tiap hari kita harus terhubung sama Tuhan. Yang setuju katakan. Jika kita mengakui Tuhan di gereja, tapi tidak di tempat kerja, berarti ada kabel yang putus yang membuat kesaksian hidup kita. Jadi seorang hamba Tuhan, seorang penginjil terkenal bernama Charles Spurgeon, dia menekankan bahwa mengakui Tuhan harus dilakukan dalam hal-hal, bukan hanya dalam keputusan yang besar. Saat kamu mau tidur, saat kamu bangun tidur, saat mau bekerja maupun dalam pekerjaan, saat senang maupun susah, akuilah Tuhan dalam segala. Hari ini ada tugas besar yang Tuhan percaya kepada kita. Saya terlalu yakin. Jangan hanya sebagai rutinitas, sebagai pekerjaan, sebagai profesi, tapi biarlah ini bentuk pelayanan kita, penghargaan. Karena pelayanan bukan beban, tetapi sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan. Hari ini kita akan serahkan semua pekerjaan pelayanan kita kepada Tuhan. Karena kami percaya, kita semua percaya akan ada mujizat yang terjadi.
selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat, sekali lagi ku terhubung selalu